Kemudian kita lanjutkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala pujian, kalau di sini dalam Al-Quran yang besar ini tadi, alhamdulillah tadi segala bentuk pujian. Lillah, bagi Allah. Artinya makhluk di atas muka bumi ini kada bisa memuji Tuhan kecuali dengan izin dan kehendak Allah. Nah, wayang tadi kan kada bisa berbuat apa-apa. Nah, wayang mana nih wayang? Yang mana bisa berbuat? Tangan. Nah, tangan kata urat tulang, kalau kada ada aku kan bisa juga. Nah, nih kalau kada ada urat, bisalah tangan. Kalau matian urat nadi nih sudah matian, urat-urat otot tadi mati, tentu tangan tak bisa berbuat. Kemudian Rabbi, nah Rabbi itu ya Tuhan tadi, Tuhan pencipta dan pemelihara. Alamin, alam semesta. Nah, jadi alamin tadi di dalam tafsir lain, di dalam kitab tafsir masih ingat alam tadi? Alam itu ialah diri manusia. Nah, jadi ada alam namanya alam insan. Alam insan ya diri kita nih tadi. Jadi Tuhan, nah, memuji tadi, segala puji bagi Tuhan, pencipta alam, pemelihara alam. Jadi Tuhan di sini disebutkan Rabbi itu Tuhan pencipta dan pemelihara alam. Pencipta apa? Seperti menciptakan gerakan tadi, mengangkat tangan. Itu namanya kuasa tadi. Kuasa tidak ini tadi? Kalau bilang kada kuasa. Jadi tubuh manusia atau diri manusia diberi kuasa tadi. Nah, diberi kuasa. Siapa yang beri kuasa tadi kalau bukan sang raja? Nah, sang raja tadi. Jadi raja tadi memberi kuasa kepada si tangan, lalu bisa mengangkat sesuatu, bisa melempar sesuatu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukan engkau yang melempar wahai Muhammad, tapi yang melempar itu adalah aku. Ya kalau misalnya nih, ini gelas aqua. Ini kan dipegang oleh tangan. Kalau dilempar nih siapa yang melempar? Tangan kau aja. Nah, tentu aku. Tentu nama tidak akan bisa melempar. Nah, nama tadi misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama tidak akan bisa melempar. Tetapi pemilik nama, misalnya Talib kah? Nah, bukan Talib yang melempar, tapi aku. Nah, ada aku kalau ada aku pada jadi kisah tadi. Nah, Rabbi itu Tuhan pencipta alam, pemelihara alam. Alamnya tadi mana? Ya diri manusia. Karena di tafsir lain, alamin itu adalah alam insan. Jadi insan itu adalah alam. Nah, jadi yang disebut alam itu selain daripada Rabbi, selain daripada Rabbi, selain daripada Tuhan disebut alam. Apa aja itu? Ya roh, ya maka disebut ada alam roh. Malaikat disebut alam malakut. Kalau alas kursi ada alam jabarut namanya. Kalau manusia disebut alam insan. Jadi manusia ini adalah alam. Bila ada alam, tentu ada pemelihara alam. Apa yang melihara alam tadi? Nah, dipasangkannya baju Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi yang memelihara alam tadi siapa namanya? Yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Siapa orangnya tadi? Nah, yang mulahkan banyu tadi siapa, Lep? Nah, yang ngasih makan minum tadi siapa? Nah, itu namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu namaku kata Allah tadi, pengasih penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi yang disebut alam lah diri kita. Nah, jadi Rabbi itu Tuhan tadi. Nah, Tuhan
Tuhan itu pangkat. Nah, sedangkan Allah itu asmanya. Tuhan itu pangkatnya. Rabbi. Nah, Rabbi tadi. Kalau Tuhan siapa? Annani. Nah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Allah itu ismul jad. Jadi Allah itu namaku. Nah, jangan salah kaprah lagi nah Tuhan guru itu jangan ngaku Allah Ta'ala. Nah, buka di dalam ayatnya tadi annani. Nah, makanya disuruh membawa Al-Qur'annya tadi. Maka ngaji tadi perlu pentingnya Al-Qur'an tadi. Annani anahu la ilaha illa ana. Nah, kata-katanya berutak-atik di situ aja. Nah, jadi kalau manusia kadang mengenal Tuhannya, nah, nak makan, nak minum, berbuat sesuatu, memang dia tidak mensekutukan Allah secara langsung. Nah, tapi ngaku Tuhan secara halus. Siapa yang makan tadi? Jar talib. Aku jar talib. Siapa yang minum tadi? Aku jar talib. Nah, siapa yang berbuat tadi? Aku, kata talib. Nah, ini sebenarnya mengakui hak-hak daripada Tuhan itu sendiri. Secara tidak langsung, karena ketidaktahuannya tadi. Jadi hijab terbesar diri seorang salik dengan Tuhannya adalah dirinya sendiri. Nah, jadi diri seorang salik tadi, seorang salik itu adalah orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai kepada Allah. Hijab itu ya dinding tirai macam itu. Nah, untuk mendapatkan mukasafah, terbuka tirai dinding hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, diperlukan namanya kesepakatan ulama bersama. Ulama makrifat itu jalannya ada 4, masih ingat kemarin. Di antaranya adalah musyahadah tauhidul apa? Kedua adalah musyahadah tauhidul asma. Ketiga adalah musyahadah tauhidul sifat. Keempat adalah musyahadah tauhidul jad. Nah, jadi yang harus dia singkap tabir atau dinding tadi. Nah, di antaranya yang paling besar adalah diri daripada sang salik itu sendiri. Dirinya sendiri tadi. Semakin dia hendak mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin jauh dirinya dengan Tuhan. Semakin dia memperbanyak zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan betapa dirinya lalai dengan Tuhannya. Jadi semakin dia memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin dia lupa akan Tuhannya. Semakin dia banyak berzikir kepada Allah, maka semakin dirinya lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak amal ibadah yang dia kerjakan untuk mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya kepada Tuhan, maka makin jauhlah dirinya dengan Tuhannya. Makin jauh diri dengan Tuhan. Kenapa makin jauh? Karena Tuhan yang dekat tadi tidak mungkin lagi bisa didekat-dekati. Macam mana sudah dekat? Kecuali berjarak. Tuhan tadi adalah ayatnya Tuhan tuh sejengkal atau segini dekatnya. Tuhan tidak berjarak. Dekatnya Tuhan tadi tidak berjarak. Jadi semakin engkau dekati, semakin jauh. Jadi semakin engkau mengejar, maka semakin jauh. Kalau dikejar-kejar kan jauh. Kalau dekat ngapain dikejar-kejar? Iyalah aja ditangkap aja ya. Nah, kalau sawat ke qul huwallah nih.
Rabbi tadilah Tuhan tadi. Alamin tadi, ya alam, ya diri tadi. Jadi segala bentuk, segala puji bagi Allah, Tuhan, Rabbi, semesta alam. Jadi segala bentuk pujiannya tuh. Jadi kepada Tuhan yang dekat. Jadi diri tadi, nah, diri manusia tadi terdiri namanya, tubuhnya, hatinya, nyawanya, rohnya, dan sirnya tadi. Nah ini disebut alam lah. Secara garis besar manusia itu punya tubuh, punya hati, punya nyawa, punya roh, punya perasaan tadi, punya sir, dan punya nama. Kesemuanya daripada diri manusia, diri lahir, diri batin, itu alam. Itu alam. Masih ingat kemarin? Jadi sebenarnya diri itu hayat. Nah jadi diri tadi tajalli daripada sifat hayat. Nah sebenarnya sifat hayat tadi tajalli kepada si roh. Hayat tadi nah tajalli kepada si roh. Mana roh tadi? Nah, roh tadi masih ingat kemarin, roh itu rupanya sama dengan diri jasmani. Cuma dia tak punya bayang-bayang. Sedangkan diri jasmani punya bayang-bayang. Jadi kalau ada kemarin masih ingat bila ada di luar itu pina makadep-kadep pakai baju putih kah, pina pakai pocong kah, tapi ada bayang-bayang diketek aja tuh bila pasti taduh. Nah, itu manusia. Jadi namanya rohani tidak ada bayang-bayangnya. Nah, rohani itu kenyataan wahdaniyat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahdaniyat tadi keesaan daripada wujudnya Allah juga. Diri jasmani tiada lain daripada kenyataan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bedanya antara diri jasmani dan rohani tadi tidak ada bayang-bayang. Jadi bila ada hantu, ada bayang-bayang itu bukan hantu lah. Nah, itu manusia kejadian tadi. Nah, jadi kalau roh itu tak ada bayang-bayang. Roh itu disebut pula dalam bahasa Arabnya disebut aryat. Aryat itu artinya angin.